สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปจกสรัม Ya, halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan lanjutan film analogi Thailand yang berjudul School Tales The Series, episode 3 dan 4. Hayo kita mulai. Primadona sekolah bernama Dao membuat semua siswi mengagumi kecantikannya dan ingin seperti dia. Dao sendiri menjadi model sekolah yang tak jarang mendapatkan endorse berbagai produk kecantikan. Gadis ini bernama M. Dia ingin mempunyai kulit secantik Dao dengan mencari tahu info sebanyak-banyaknya di internet. Hari sebelumnya, Dao bertemu M di toilet dan memberikan sekotak bedak yang didapatkannya dari sponsor saat mengulas produk. Awalnya M senang dan memakai bedak tersebut sampai kedua gadis ini masuk sambil ngobrol yang intinya mereka berkata wajah jelek mau dipakaikan bedak semahal dan sebagus apapun tetap tidak akan terlihat cantik. Mendengar itu M langsung drop dan semakin ingin menjadi cantik. Dia melanjutkan pencarian info tentang menjadi cantik dalam semalam. Banyak sekali kata kunci yang dimasukkan sampai laptopnya hang. Lampu kamar konslet dan di layar laptopnya itu dia sudah masuk ke sebuah situs. Judulnya menjadi cantik dan akan melakukan apapun demi cantik. Di sana tertulis, jika tidak cantik dalam semalam, kami akan menghapus semua syarat. M meng-scroll tanpa membaca lebih jelas tentang perjanjian antara mereka dan kalimat paling bawah tertulis, apa yang terjadi malam ini adalah rahasia antara kau dan kami yang tidak boleh diberitahukan kepada siapapun seberapapun penasarannya mereka. Jika melanggar maka kamu akan kehilangan segalanya. M menyetujui perjanjian tersebut dan saat itu juga ada sebuah kotak misterius yang tergeletak di depan pintu apartemennya. Di belakang M juga ada sosok bayangan yang sudah tentu bukan manusia tanpa dia sadari. Kotak dibuka dan ada ramuan ajaib di dalam sebuah botol yang langsung diminumnya. Seketika M merasakan perubahan dan menjadi cantik dalam semalam. Besoknya semua orang terpana melihatnya di mana M menjadi sangat cantik dan gak nonggos lagi. Semua orang ingin berfoto dengannya dan sekarang Dao pun mempunyai saingan baru di sekolahan. Dalam semalam, pengikut sosmed M menjadi 18.000 yang mengalahkan Dao. M yang sedang ditanya temannya soal rahasia kecantikannya itu berusaha untuk tidak membocorkannya dan ketika dia hampir keceplosan, lampu toilet berkedip yang seakan mengingatkannya. Dao sendiri mencoba mencari M karena penasaran sedangkan M sedang mengalami hal aneh di toilet. Ada semacam benang putih yang semakin ditarik semakin panjang dari dalam lehernya dan dia memaksa menarik benang itu sampai menggores lehernya. Luka itu sepertinya tidak ringan, tapi di saat dua orang siswi lainnya datang, luka itu seakan tidak pernah ada. M berjalan keluar dan kedua siswi ini mulai menggosipkannya yang katanya jangan-jangan memakai ramuan gaib untuk menjadi cantik. Di luar, Dao akhirnya menemukan M dan menanyakan apa yang sudah dilakukannya sampai secantik ini. Awalnya, M mengaku jika dia sudah melakukan operasi plastik, tapi Dao tidak percaya. Mana ada orang yang operasi plastik yang perubahannya terlihat dalam semalam. M menolak mengatakan yang sejujurnya sedangkan Dao masih terus mendesak sampai ingin melihat isi tasnya. M lalu menarik tasnya yang tidak sengaja melukai tangan Dao. Sepulangnya M di apartemen, dia mulai bertingkah aneh dengan mengorek-orek sampah dan menghisap darah bekas. Mentalnya pun mulai terganggu tapi besoknya dia kembali seperti biasa. Di sekolahan, Dao sedang diminta untuk melakukan pemotretan untuk profil sekolah dan dia merasa tidak senang saat mendengar M akan dijadikan sebagai model juga. Hatinya semakin panas saat mendengar semua murid membicarakan M dan tak lagi mempedulikannya. Karena rasa cemburu itulah, Dao diam-diam memeriksa isi tas M tapi kegep sama yang lain. Momen itu lalu dibubarkan oleh teriakan seorang siswi di luar yang menemukan bangkai hewan. Dao melihat dari atas jendela di mana M juga sedang berjalan mendekati bangkai tersebut. M sempat mendongak ke atas karena merasa ada yang sedang menatapnya, tapi kala itu ternyata tidak ada siapa-siapa. Tak berapa lama bangkai tersebut sudah menghilang di saat petugas baru saja ingin membereskannya. Cerita berlanjut lagi, M yang sudah di apartemen membawa sekantong sampah yang airnya menetes kemana-mana. Dia sempat ditegur oleh petugas apartemen dan momen itu juga, Dao datang untuk menyewa kamar apartemen yang letaknya bersebelahan dengan M. Tujuannya jelas yaitu untuk memata-matai M. Saking niatnya Dao mengorek sampah yang dibuang M tadi, yang ternyata semua makanan yang masih layak makan. Di sekolahan, Dao benar-benar memperhatikan gerak-gerik M dan M menyadari itu.
Bangkai katak itu sebenarnya menggiurkan untuk M, tapi dia berusaha mengontrol keinginannya karena sadar sedang diperhatikan. Pulangnya, Dao semakin ingin tahu dengan menguping pembicaraan M di telepon dengan seseorang. Tak berapa lama terdengar suara berisik seperti barang jatuh yang semakin membuat Dao penasaran. Satpam yang melakukan pemeriksaan rutin masuk ke apartemen M karena mendengar suara berisik dari dalam kamarnya. Awalnya, Satpam menemukannya tergeletak di lantai dan ingin mengambil kesempatan dengan meraba-raba kaki mulus itu. Tak lama, dia malah ketakutan entah apa yang dilihatnya. Apesnya lagi, sewaktu Satpam ingin kabur, pintu itu malah menjepit jari-jarinya sampai patah. Besoknya, Dao si bunga sekolah semakin berubah mengenaskan menjadi bunga bangkai setelah tinggal di apartemen seadanya dan stres kepoin orang. M menyelinapkan sebuah kertas dengan tulisan, "Berhentilah kepo. Kau tidak boleh tahu dan aku sudah memperingatkanmu." Membaca itu, Dao merasa kesal dan pergi ke sekolahan dengan penampilan aut-autan. Yang diincar sudah di depan mata dan Dao langsung menyerang M. Keduanya pun langsung dipanggil ke kantor guru dan dinasehati. Setelah guru pergi, Dao mengancam M yang akan menyebarkan rekaman video saat M mengambil bangkai kucing, juga rekaman M yang diam-diam menyantap bangkai katak. Simpelnya, Dao hanya ingin tahu apa rahasia kecantikannya. M berkata dia tidak akan memberitahu tapi akan memperlihatkannya. Mereka lalu pulang ke apartemen dan M mulai mengakui bahwa bangkai kucing itu sudah dimakan olehnya. Hal ini tidak mengejutkan dan Dao berkata, jika itu syarat untuk cantik maka dia pun akan melakukannya. Dao begitu terobsesi dan ingin segera masuk ke dalam apartemen M. Baru dibuka sedikit saja, bau bangkai langsung menusuk ke hidung dan M berkata bau itu sudah menjadi bau yang sedap untuknya. Dao si bocah nggak mau kalah ini malah berkata akan membiasakan hidungnya juga dan mengajak M untuk segera masuk. Di dalam, M menceritakan kisah awalnya yang ingin menjadi cantik seperti Dao dan berakhir memakan makanan busuk setiap hari. Dao tidak tertarik dengan cerita itu dan yang ada di otaknya sekarang adalah apa dan di mana rahasia itu. Dia terus memaksa dan akhirnya M menunjuk ke arah lemari. Dao segera memeriksa lemari sedangkan M menunjukkan gejala sakit yang terasa menyiksa. Singkat cerita, Dao akhirnya menemukan botol ajaib itu sedangkan M menggigit dan mencakar meja seperti menahan sakit yang sangat luar biasa. Tanpa ragu, Dao menenggak cairan itu dan di belakang sana, kepala M sudah terlepas dari badannya. Dao masih tidak menyadari itu dan setelah minum, dia lebih tertarik ngaca yang ingin tahu seberapa cantiknya dia sekarang. Tak lama setelah itu, dia baru kaget melihat M yang sudah menjadi kuyang. Sekarang M memberitahunya bahwa yang diminumnya itu adalah air liur kuyang. Dao merasa sangat ketakutan apalagi di dalam lemari ada bungkusan daging manusia. Segalanya sudah terlambat, Dao pun sudah menjadi bagian dari mereka. Hidungnya akan memberitahu mana yang bisa dia makan dan tidak. Di luar, si ibu-ibu pengurus yang sedang hamil mengetuk pintu dan Dao dengan sensitifnya langsung mencium bau bayi. Pintu terbuka dan tamatlah riwayat si ibu. Perpustakaan sekolah sudah menjadi pelabuhan pengetahuan tapi mungkin juga menyembunyikan beberapa rahasia yang bisa dibaca orang suatu saat. Tahun 1972 ada seorang gadis yang bermimpi menemukan teman yang bisa memahaminya dan tetap berada di sisinya layaknya teman sejati. Itu adalah cerita lalu dan 20 tahun kemudian, ada murid pindahan bernama Saipan yang sedang melaporkan kecurangan temannya yang bernama Keo di ruang kepala sekolah. Akibatnya, Keo dihukum dan pulangnya Saipan pun diincar. Mengetahui tanda bahaya, Saipan langsung bersembunyi di perpustakaan dan disinilah awalnya Saipan mendengar suara yang memanggil namanya. Dia mencoba mencari tahu dari mana asal suara itu tapi yang ada adalah dia malah ketangkap Keo dan komplotannya. Baru saja Keo ingin main tangan, seorang pustakawan bernama Narin datang yang langsung membubarkan mereka. Untuk sekadar berterima kasih, Saipan menawarkan diri merapikan buku-buku dan mengembalikannya ke rak. Di sana terlihat ada beberapa botol cairan kimia sianida yang tertata rapi. Di tengah merapikan buku, tiba-tiba ada tetesan air dari plafon yang juga mengeluarkan bau nyentrong. Anehnya lagi, sebuah buku jatuh di hadapannya yang berjudul Buku Tentang Mayat. Makin lama, tetesan air itu semakin banyak dan perhatian Saipan teralihkan oleh Narin yang memanggilnya. Setelah meletakkan buku, mereka pun berbincang. Satu berita di koran itu sangat mengundang pertanyaan tentang seorang guru di sekolahan yang mereka yakini telah diculik dan dihabisi. Narin membenarkan berita itu di mana guru tersebut yang katanya berangkat pagi ke sekolah dan tak pernah kembali lagi ke rumah.
Konon katanya perpustakaan itu adalah tempat singgah terakhir guru tersebut sebelum dinyatakan hilang. Rumor itu semakin berkembang yang membuat orang takut untuk ke perpustakaan, tapi Naren mengaku tidak pernah melihat hal yang seram selama dia berada di sana. Dia lalu menceritakan kisah 20 tahun lalu tentang sekolahan. Dulu ada siswi bernama Ploy Pum yang dibully teman-temannya dan dikurung di toilet pada hari terakhir sekolah tanpa ada yang tahu. Ploy menderita di sana selama 3 bulan yang akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidup di toilet lantai 2 tepat di atas perpustakaan mereka. Sebelum dia mengakhiri segalanya, Ploy mencatat semua rasa sakit dan siksaannya di sebuah buku. Ploy sebenarnya hanya menginginkan teman, tapi mereka semua malah menyebabkan dia mengakhiri hidup. Naren menceritakan kisah ini dengan ekspresi yang penuh kemarahan, tapi setelah itu, dia mengingatkan agar hal ini tidak terjadi dengan Saipan dan menawarkan menjadi teman curhat jika Saipan sedang ada masalah. Sorenya, Saipan pamit dan bertemu dengan seorang kakek petugas kebersihan yang sedang membawa tumpukan botol yang diakuinya adalah cairan bahan kimia pengawet yang dipakai di pelajaran sains. Bau botol ini juga lah yang dicium sewaktu dia berada di perpustakaan tadi. Dia menanyakan kenapa botol-botol itu juga berada di perpustakaan dan belum sempat dijawab, kakek dipanggil Naren untuk memeriksa plafon yang bocor. Besoknya Saipan mulai penasaran dengan toilet lantai atas dan baru saja dia ingin membuka pintu toilet, lagi-lagi dia ketangkap oleh Kew yang langsung menjambaknya. Saipan didorong masuk, dibully dan dikunci di dalam. Sebuah pensil menggelinding keluar dan sesosok hantu siswi muncul di cermin yang membuat Saipan berteriak histeris. Beruntungnya, Naren datang tepat waktu dan mengeluarkannya dari toilet. Di rumah, Saipan mengingat perlakuan Kew yang membuat tangannya memar. Hal itu mengingatkannya dengan cerita Naren tentang Ploy, ditambah buku tentang mayat itu tiba-tiba sudah ada di dalam tasnya. Buku itulah yang menjadi curhatan Ploy dan Saipan yang membaca buku tersebut pun seakan dibawa kembali ke masa itu. Ceritanya, pada masa itu, Ploy masuk ke toilet setelah mendapatkan pesan dari teman-temannya yang ingin memberikan sesuatu kepadanya. Rupanya, teman-temannya sudah menyiapkan kue ulang tahun dan memintanya untuk membuat sebuah permintaan. Tak disangka-sangka ternyata temannya hanya ingin mempermainkannya dengan kue berisikan tikus mati yang langsung ditemplokkan ke wajahnya. Setelah puas, mereka pergi dan mengunci Ploy di dalam. Saat-saat seperti inilah Ploy menyadari bahwa mereka adalah teman terburuk, bagaikan ular yang menggigit penolongnya. Cermin tiba-tiba retak dan Ploy terlihat sangat frustasi yang mencakar pintu sampai tangannya berdarah. Waktu berlalu dan kue tikus pun sudah bulukan. Pintu salah satu bilik toilet terbuka dan terlihat tangan Ploy yang mengambil bangkai tikus itu untuk disantap sampai terbatuk-batuk. Di dalam toilet itulah dia menumpahkan semua perasaannya dan menuliskan teman yang tidak pernah menghargai dan selalu meremehkannya. Teman yang menginginkan kematiannya dan karena itulah dia menulis lebih baik tidak mempunyai teman seperti itu lalu mengakhiri hidup. Di halaman belakangnya digambarkan beberapa orang yang saling menusuk dan tertulis kado ulang tahun yang tak berharga. Sekilas hantu Ploy memang hadir di samping Saipan dan menghilang setelahnya. Pesan di buku itu tertulis, walaupun kau kuat seperti singa, saat kau menjadi mayat busuk, kau hanyalah makanan untuk tikus. Mayatmu adalah kado ulang tahun yang paling diinginkan teman tikusmu yang tak berharga. Besoknya, Saipan menanyakan Naren apa yang terjadi dengan teman-teman Ploy setelah kematiannya. Katanya mereka ditangkap dan diinterogasi tapi akhirnya saling membunuh di dalam sel. Gosip-gosip mereka semua mati seperti apa yang digambarkan Ploy di bukunya. Jadi intinya, semua yang terjadi itu sesuai dengan apa yang dituliskan di dalam buku. Malamnya, Saipan kembali melihat buku itu karena lembaran buku yang membalik sendiri seperti ditiup angin. Di sana ada gambar-gambar yang dicoret-coret dengan spidol merah, juga gambar-gambar tangan dengan irisan pisau. Ada juga tulisan yang bertuliskan, teman baik dibawa ke surga, teman jahat seret ke neraka. Setelah itu terdengar suara yang memanggil nama Saipan dari dalam buku yang membuatnya penasaran dan mendekatkan wajahnya. Sebuah tangan setan langsung menerkam wajahnya yang ternyata hanyalah mimpi. Yang tadi boleh mimpi tapi kenyataannya, hantu Ploy memang mendatangi Saipan. Besoknya, Saipan membawa buku itu ke sekolahan dan menuliskan kisahnya di sana. Rencananya dia ingin menuliskan apa yang akan terjadi nanti sesuai dengan keinginannya, tapi sebelum selesai, lonceng berbunyi yang membubarkan kelas. Sialnya sekarang, Saipan bertabrakan dengan Kew dan bukunya terjatuh yang langsung diambil oleh Kew. Di sana tertulis betapa Saipan membenci Kew dan mengharapkan kematiannya, tapi tulisan itu malah menggelitik Kew dan komplotannya. Saipan sempat melawan dan menendang Kew, tapi pada akhirnya dia kalah jumlah.
Keo semakin menggila dengan memotong rambut Saipan dan mengancam anak-anak lain agar tidak mengadu kepada guru. Setelah puas, mereka pergi sambil tertawa dan hal ini semakin membuat Saipan dendam. Hantu itu muncul lagi yang menyodorkan buku tersebut sambil berbisik, "Habisi dia." Saipan pun menuliskan kutukan di buku itu dan hari tiba-tiba berubah menjadi mendung. Keo bertingkah aneh seperti sedang dikontrol sesuatu yang tak kasat mata. Dia menampar wajahnya sendiri yang ternyata sosok hantu itulah yang melakukannya. Saat-saat seperti ini, Keo menangis dan meminta maaf tapi sudah terlambat. Hantu itu lebih sadis yang langsung menggorok lehernya. Peristiwa ini membuat heboh termasuk Saipan yang syok. Dia mencari bukunya yang tidak tahu di mana dan ternyata sebelumnya dia sempat menuliskan harapan bahwa Keo akan terluka 100 kali lebih parah lalu mati. Saipan berlari ke perpustakaan yang rencananya ingin merubah apa yang ditulisnya. Sebuah buku terjatuh ke lantai yang isinya tertulis keinginan Narin. Di lembar berikutnya tertulis dia pantas mendapatkannya. Kau akan mendapat ganjaran atas perbuatanmu padaku disertai gambar laki-laki yang tergantung. Plafon bocor itu tiba-tiba berubah warna dan roboh. Seonggok mayat jatuh ke bawah yang membuat Saipan semakin ketakutan. Lebih menakutkan lagi, Narin ternyata berada di sana dengan pose pisau yang ditancapkan ke kepalanya. Dia lalu bertanya, sudahkah Saipan membaca kisahnya? Seorang guru muda yang bertekad menjadi guru yang baik tapi berakhir diasingkan hanya karena rekan-rekannya tidak menyukainya. Inilah kisahnya dulu. Narin sering difitnah oleh rekannya sampai suatu hari dia bertemu dengan seorang guru pria yang menawarkan pertemanan. Awalnya Narin berpikir dia menemukan teman yang baik, gak taunya guru bejat itu malah memperkoteknya. Setelah kejadian itu Narin berpikir ingin mati tapi tidak bisa mati. Dia lalu menuliskan bajingan itu pantas mati di buku terkutuk dan terjadilah. Tapi semua permintaan ada harganya. Narin harus bertukar tubuh dan jiwa sebagai gantinya. Hantu Ploy muncul yang langsung menguasainya. Buku itu lalu diletakkan kembali ke rak untuk menjebak korban lainnya. Saipan mengaku dia tidak bermaksud benar-benar menginginkan kematian Keo, tapi Narin menuduhnya pembohong sambil berubah-berubah bentuk antara pitak dan berambut. Sekarang yang mereka inginkan adalah jiwa Saipan juga mengajak Saipan untuk berteman selamanya. Serta itu ada sepasang tangan yang keluar dari mulut Narin juga kepala setan yang maksa keluar dari perutnya. Satu badan itu bercabang dengan kepala-kepala jejadian dan Saipan pun menjadi korban selanjutnya. Di buku itu tertulis pada akhirnya gadis itu mendapatkan keinginannya dan menemukan teman yang akan tetap di sisinya. Selamanya buku terkutuk itu akan terus menjebak mangsa berikutnya. Tamat. ขอบคุณที่รับชมช่องของเรานะคะ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ กดติดตาม และแชร์หนังเรื่องต่อไปของเรานะคะ ขอบคุณค่ะ Sampai jumpa.